Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, semuanya pada sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga semuanya tetap sehat selalu ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai belajar, coba diperiksa dulu kebersihan kelasnya. Kira-kira sudah bersih belum? Masih ada nggak sampah-sampah di laci kalian atau di bawah meja, di bawah kursi? Kalau ada, silahkan dibuang ke tong sampah ya. Jadi kalau kita belajar dengan keadaan yang bersih, itu pasti kita akan nyaman untuk belajar ya anak-anak. Siap, Bu. Sudah bersih semua? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah, baik. Sekretarisnya Diana. Diana, siapa yang hari ini nggak hadir? Masuk semua, Bu. Masuk semua, alhamdulillah ya. Oke anak-anak, baiklah kita masuk sebelum ke materi. Ibu mau mengajak kalian untuk fokus dulu ya, untuk tes fokus dulu dalam belajar. Semuanya tolong perhatikan Ibu ya, jangan ada yang main-main atau cerita ya. Kita mau ice breaking dulu. Nah, yang pertama, ikuti apa yang Ibu katakan ya. Jadi misalnya nih, Ibu mengatakan ayam-ayam, bebek-bebek, maka kalian mengatakan Ayam-ayam, bebek-bebek. Ayam, bebek-bebek. Oke, sudah ngerti ya permainannya ya? Sudah, Bu. Ya, oke. Kita mulai. Ayam-ayam, bebek-bebek. Ayam, bebek-bebek. Bebek-bebek, ayam bebek. Bebek, ayam, Ayam, bebek. Ayam-ayam, ayam, bebek-bebek. Ayam, bebek, bebek. Bebek. Ada berapa jumlah ayam? Ada berapa jumlah ayam? Oke, hebat semuanya. Ya, tepuk tangan semuanya anak-anak. Berarti kalian ini sudah fokus semuanya ya. Bagus sekali. Alhamdulillah. Coba cek sekali lagi tes fokus yang kedua ya. Coba ini kalian sebutkan warnanya. Ingat ya, yang disebutkan adalah warnanya, bukan tulisannya dengan lancar. Ya, coba Imanuddin di baris pertama sebutkan warnanya dengan lancar. Merah, hitam, ungu. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Imanuddin. Melonia di baris kedua. Biru, hijau, kuning. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk Melonia. Ya, alhamdulillah. Itu artinya kalian semua sudah fokus, sudah siap untuk menerima pelajaran pada hari ini ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, masih ingat nggak sama materi sebelumnya tentang apa? Supply and demand. Iya, supply and demand, permintaan dan penawaran. Apa itu permintaan? Hamzah, ingat nggak apa itu permintaan? Ya, bagus sekali ya. Jadi permintaan itu adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Ya, bagus sekali pendapat dari Hamzah. Kalau penawaran, apa itu Sri? Penawaran itu apa? Masih ingat nggak? Ingat, Bu. Bagus sekali. Ya, benar yang dikatakan Sri ya. Jadi penawaran itu adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Ya. Sekarang kita akan melanjutkan materi dari pembelajaran sebelumnya ini ya. Jadi materi kita hari ini adalah tentang pasar. Nah, coba anak-anak perhatikan semua kompetensi dasar dari materi ini ya. Kompetensi dasar yang pertama dari pengetahuannya menganalisis konsep interaksi antar manusia dengan ruang
sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, konsumsi, penawaran, dan permintaan, dan interaksi antar uang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi sosial dan dari keterampilan kompetensi dasarnya yaitu menyajikan hasil analisis tentang konsep interaksi antar manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, dan penawaran, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Nah, anak-anak diharapkan setelah nanti mempelajari materi pasar ini, ya, tujuan dari pembelajaran kita, kalian diharapkan mampu. Yang pertama, mendeskripsikan pasar dengan tepat. Nah, jadi kalian harus bisa ini nanti mendeskripsikan pasar. Apa sih pasar itu? Gitu ya. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menganalisis unsur pasar dengan benar. Ya, jadi unsur pasar itu ada banyak ya. Nanti kalian analisis. Nah, harus bisa ya. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu menguraikan fungsi pasar dengan baik. Dan yang terakhir, kalian harus mampu menyajikan hasil diskusi kelompok dengan baik ya. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Alhamdulillah, insya Allah ya. Mudah-mudahan bisa ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah cakupan materi pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian pasar. Nah, jadi pasar itu pengertiannya luas ya. Banyak dari berbagai ahli, juga ada pengertian dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Nanti akan kita pelajari ya. Yang kedua adalah unsur pasar. Jadi pasar itu mempunyai unsur-unsur penting di dalamnya sehingga pasar itu bisa terbentuk ya. Yang ketiga adalah fungsi pasar. Jadi pasar itu mempunyai fungsi ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, pada kegiatan hari ini Ibu akan meminta kalian untuk mengamati tayangan video yang akan Ibu tampilkan nanti. Kemudian dalam pembelajaran kita, Ibu juga akan meminta kalian untuk berdiskusi kelompok ya. Kelompok kita sudah ada ya, sebelumnya kita pakai kelompok yang itu saja ya. Jadi, Ibu akan menilai aktivitas kalian dalam pembelajaran hari ini. Baik itu sikap kalian dalam berdiskusi, sikap kalian dalam mencari informasi, dalam bekerja sama, ya, Ibu akan menilai. Nah, kemudian Ibu juga akan menilai hasil pengetahuan dari jawaban kalian, ya, informasi yang kalian dapatkan dari berbagai sumber. Ya, jadi boleh nanti dibuka sumber-sumber dari internet yang bawa handphone, boleh nanti dibuka ya sumber informasi dari sana. Kemudian nanti dari buku siswa dan dari handout yang sebelumnya sudah Ibu bagikan. Nah, boleh kalian cari dari sana ya anak-anak ya. Jadi nanti Ibu akan menilai, kemudian yang terakhir Ibu akan menilai keterampilan kalian pada saat melakukan presentasi ya. Jadi Ibu harap kalian sudah bisa memahami apa saja nanti yang akan Ibu nilai dalam kegiatan hari ini. Jadi Ibu berharap kalian semuanya dapat berpartisipasi aktif ya untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Siap untuk belajar anak-anak? Siap, Siap, Ibu. Bu. Iya, alhamdulillah. Baik, sekarang amati video ini ya. Bentar. Tulisannya tertutup ini anak-anak. Di full screen dulu, Ibu. Video ini singkat, jadi harus kalian amati baik-baik ya anak-anak.
Sudah terdengar belum suaranya? Sorry anak-anak, suaranya terdengar nggak suara videonya? Tidak, Enggak Bu. Tidak, ada, Bu. Bu. Kalau ini terdengar nggak? Sedikit. Oke, Bu. Dengar, Bu. Didengarkan saja, Bu. Ya, baik anak-anak, sudah disimak videonya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah ya, oke. Nah, menurut kalian, apakah video yang Ibu tayangkan tadi itu sudah sesuai belum dengan tujuan pembelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Sudah, baik. Kalau sudah, coba kalian identifikasi pertanyaan-pertanyaan dari yang bisa dimunculkan ya dari video tadi. Ya, silahkan Ibu kasih waktu selama 5 menit untuk mengidentifikasi berbagai pertanyaan. Jadi, nanti pertanyaan kalian ini akan kita diskusikan bersama ya pada saat nanti presentasi diskusi kelompok dengan LKPD yang akan Ibu bagikan per kelompok nanti ya anak-anak. Sudah selesai pertanyaannya? Sudah, Ibu. Sudah, baik. Sudah, Bu. Baik anak-anak, bagus sekali. Kalau begitu sekarang duduk di tempat kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1 ada Pak Hamzah, silahkan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 2 Pak Jerry duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ya, baik, semuanya sudah duduk pada tempat duduknya masing-masing ya. Ya, ini Ibu bagikan LKPD yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian diskusikan. Seperti penjelasan Ibu di awal, kalian boleh mencari berbagai informasi dari berbagai sumber ya, menemukan jawaban dari berbagai sumber. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal. Ya, silahkan diskusikan pertanyaan yang ada pada LKPD tersebut. Ibu kasih waktu selama 15 menit ya. Ya, Sumardin, tolong aktif ya untuk diskusi, jangan mengganggu temannya di sana. Manudin, jangan senyum-senyum aja, udah dicari belum jawabannya? Pusing, Bu. Pusing, kenapa bisa pusing? Sudah makan belum tadi? Belum, Bu. Tadi mau Belum. minta ke Hamzah nggak dikasih, Bu. Emang nggak sarapan di rumah? Enggak, Bu. Kenapa? Telat bangun kah? Iya, Bu. Uang jajan Begadang beli semalam, Bu. paket, Bu. Beli paket. Waduh, Imanudin, coba ya. Kita sebagai pelajar ini, coba kita fokus dulu deh untuk belajar ya. Jangan beli paket nanti main game aja terus ya kan, game online. Ujung-ujungnya Baik, bangun Bu. kesiangan, kemudian nggak sarapan. Akhirnya ketika belajar nggak fokus karena perutnya keroncongan. Ya, gimana kita mau konsentrasi kalau isi perutnya nggak ada, ya kan?
isi perutnya Baik. ada maksudnya. Cuman Baik, makan ya, Imanuddin ya. baik Bu. Baik anak-anak, sudah selesai semua hasil jawabannya? Sudah. Sudah, Ibu. Udah. Nah, alhamdulillah bagus ya. Sekarang Ibu minta maju presentasi kelompok kedua. Kelompok kedua dulu ya. Ibu ini pilih secara acak ya. Jadi harus siap semua ketika Ibu minta untuk tampil. Ayo, Jerry, maju ke depan. Bacakan hasil sebagai ketua kelompok ya, mewakili teman-temannya. Bacakan hasil dari diskusinya tadi. Ya, baik, bagus ya. Oke, kemudian Hamzah dari kelompoknya, bacakan hasil diskusinya. Siap, Ibu. Ya, baik. Ya, kita beri aplaus untuk semua kelompok anak-anak. Ayo, bagus sekali semua hasil pekerjaannya ya. Berarti kalian semua benar-benar mencari jawabannya ya, sudah tepat semuanya ya anak-anak. Ya, jadi apa kesimpulannya untuk ini masing-masing kelompok? Dari kelompok 1, kelompok 2, kesimpulannya apa? Iya, benar sekali. Baik anak-anak, benar yang dikatakan oleh semuanya tadi. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan tadi, apakah masih ada pertanyaan yang belum terjawab? Atau kira-kira siapa tahu sudah ada yang bertanya, tapi pertanyaannya sudah terwakili oleh diskusi kita hari ini, oleh soal-soal yang di LKPD. Nah, kalau ada yang belum terjawab pertanyaannya, boleh kita diskusikan ya. Ibu, Berardus, saya mau bagaimana? tanya Bu. Ya, silakan, Imanuddin. Ibu, kan pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli ya Bu ya? Iya, benar. Iya, nah mama saya tuh sering belanja online Bu. Jadi barangnya diantarin sama tukang paket. Itu gimana Bu? Apa Ih, disebut pasar atau bukan ya Bu ya? ya, bagus sekali pertanyaannya Imanuddin. Kita beri aplaus dulu untuk pertanyaannya Imanuddin. Bagus sekali ya. Berarti Imanuddin ini benar-benar teliti ya. Kira-kira di antara kalian ada nggak yang bisa menjawab pertanyaan dari Imanuddin? Saya, Ibu. Ya, silakan Jerry. Jadi, pasar itu benar tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi tidak secara fisik saja. Bisa melalui media lain seperti internet, yang pastinya ada kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan suatu harga dan dilakukan transaksi, itu juga bisa dikatakan pasar. Menurut saya itu, Ibu. Bagus sekali. Beri aplaus untuk Jerry. Bagus sekali ya jawabannya. Ya, jadi benar ya yang dikatakan oleh Jerry. Jadi Imanuddin, pasar itu memiliki arti ya, memiliki dua arti, dalam arti sempit dan dalam arti luas. Oke, Ibu jelaskan supaya kalian lebih paham ya. Dalam arti sempit, pasar itu merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli. Sementara dalam arti luas, pasar itu merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, jadi seperti yang dicontohkan oleh Imanuddin tadi, mamanya itu sering beli online. Nah, itu juga termaksud ke dalam pasar. Itulah definisi pasar secara luas. Jadi penjual dan pembeli itu tidak harus bertemu secara langsung ya anak-anak ya. Nah, bisa saja itu disebut dengan pasar online ya. Nanti itu akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya di macam-macam pasar, jenis-jenis pasar ya. Itu kalau pasar online itu disebut juga sebagai pasar abstrak ya. Artinya penjual dan pembeli itu tidak bertemu secara langsung. Kemudian barang dagangannya itu juga tidak bisa kita pegang secara langsung seperti itu. Jadi barang dagangannya itu hanya ada bisa kita lihat lewat katalog ataupun dari handphone ya. Misalnya kayak belanja Shopee, Lazada. Nah, kan kelihatan tuh ya barang-barang dan harganya gitu. Jadi itu termasuk ke dalam pasar ya. Bagaimana Imanuddin? Apakah sudah paham? Paham Bu.
Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa lebih memahami ya. Nah, anak-anak, Ibu berikan sedikit penguatan tadi tentang definisi pasar. Kemudian unsur penting dalam membentuk suatu pasar itu ada 4 ya. Ingat ya, seperti yang sudah didiskusikan tadi benar. Yang pertama bahwasanya ada barang yang diperjualbelikan walaupun hanya sampel. Yang kedua, adanya penjual dan pembeli walaupun tidak bertemu langsung. Yang ketiga, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Yang keempat, adanya media komunikasi antara penjual dan pembeli. Nah, fungsi pasar itu ada 3. Benar tadi yang disampaikan pada saat presentasi ya. Yang pertama fungsi distribusi, yang kedua fungsi pembentuk harga, dan fungsi promosi. Jadi fungsi distribusi di sini gunanya untuk memperlancar distribusi atau menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Jadi lancarnya distribusi barang dan jasa itu menunjukkan berfungsinya pasar dengan baik. Nah, yang kedua itu fungsi pembentuk harga. Jadi di sini pasar itu mewujudkan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jadi biasanya kalau di pasar kan kita itu ada proses terjadinya tawar-menawar ya. Nah, pada saat tawar-menawar itulah nanti adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Jadi disinilah fungsi pembentuk harga pasar itu ada ya. Kemudian yang ketiga ada fungsi promosi. Di fungsi promosi ini, pasar dapat membangkitkan minat konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan dengan memperkenalkan hasil produksi. Jadi misalnya kalau kalian jalan-jalan ya ke kota, kemudian kalian pengen beli Dona Jeko gitu kan. Nah, kemudian mamanya lihat, oh itu ada promosi, ini hari merdeka gitu kan. Biasanya kan seperti itu. Hari-hari besar ada promosi gitu. Nah, itu fungsi pasar. Jadi minat konsumen itu meningkat gitu karena adanya promosi dari Jeko tersebut gitu ya, Dona Jeko tersebut. Nah, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah pasar itu dapat diartikan secara sempit dan luas. Kemudiannya unsur-unsur penting dalam membentuk pasar itu ada 4, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Dan fungsi pasar itu ada 3, ya anak-anak. Sudah paham semuanya? Sudah, Paham, Ibu. Baik, Bu. Kira-kira masih ada lagi yang ingin bertanya atau belum dipahami? Silahkan. Cukup, Ibu. Sudah. Ya, alhamdulillah. Berarti kalian sudah memahami semua. Bagaimana perasaan kalian belajar pada hari ini? Senang, menyenangkan, Ibu. Senang. Bu, Kenapa senang, Hamzah? Karena bisa bisa divisualkan apa ketemu yang melon, Bu. Kenapa, Karena Imadudin? Bu Guru cantik. Karena Bu Guru cantik. Iya, kita semua dilahirkan oleh Tuhan pasti cantik dan ganteng-ganteng semua, ya. Amin. Nah, jadi kalian sudah paham dengan materi ini ya. Tadi sudah Ibu tanyakan pengertian pasar dalam arti luas itu apa, unsur-unsur penting dalam membentuk suatu pasar itu apa, kemudian beberapa fungsi pasar itu juga sudah kalian sebutkan semuanya, sudah kalian uraikan dan sudah kalian bandingkan. Bagus semuanya ya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Ini Ibu mau membagikan handout untuk kalian semua. Jadi tugas kalian adalah baca handout ini di rumah ya. Ini untuk materi pertemuan selanjutnya ya. Tugas kalian adalah membaca dan mempelajari handout ini. Oke ya. Baik anak-anak, demikian untuk pelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, Hamzah ya ketua kelasnya pimpin doanya nak. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Baik anak-anak, sampai bertemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.